Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Sulistiantoro dengan NPM 19144200034 kelas BK 5A2 ingin mempresentasikan laporan praktik pemahaman individu teknik tes. Untuk praktiknya saya melakukan di SMA Negeri Sedayu yang beralamat di Jalan Kemusuk KM 1 Panggang Karanglo Argomulyo Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan tes di SMA Negeri Sedayu adalah yang pertama, hasil tes prestasi masih di bawah KKM. Yang kedua adalah siswa telat mengikuti atau melaksanakan tes UAS. Dan yang ketiga adalah siswa bingung menentukan studi lanjut setelah lulus dari SMA. Untuk permasalahan tersebut pastinya ada solusi. Untuk solusi yang pertama adalah melakukan remedial bagi siswa yang masih hasil tes prestasinya di bawah KKM. Kemudian untuk siswa yang telat mengikuti tes atau tidak melaksanakan tes, guru BK melakukan home visit ke rumah yang bersangkutan, siswa yang bersangkutan. Kemudian untuk siswa yang bingung menentukan studi lanjut, sekolah bekerja sama dengan lembaga khusus untuk memberi informasi kepada siswa yang ingin melakukan studi lanjut ke perguruan tinggi. Kemudian dari permasalahan tersebut, salah satunya saya membuat rancangan program layanan. Untuk RPL ini saya memilih bidang layanan bimbingan karir, komponen layanannya adalah layanan dasar. Kemudian untuk topik layanan, saya menentukan topik studi lanjut SMA ke perguruan tinggi. Fungsinya yaitu adalah fungsi pemahaman dan perencanaan. Kemudian ada tujuan umum. Tujuan umumnya untuk melalui kegiatan layanan ini, peserta didik dapat menegaskan pilihan studi lanjut setelah lulus dari SMA. Kemudian untuk tujuan khusus, peserta didik dapat memahami pilihan karir setelah lulus dari SMA. Yang kedua adalah peserta didik dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang ketiga adalah peserta dapat melakukan persiapan yang matang untuk studi lanjut. Kemudian untuk sasaran dalam memberikan layanan ini adalah siswa kelas 12. Untuk materi layanan yang akan diberikan adalah pentingnya merancang persiapan kuliah dan jalur masuk di perguruan tinggi. Waktunya yaitu 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Kemudian metode yang akan dilakukan yaitu dengan ceramah diskusi secara daring. Untuk media atau alat yang akan digunakan yaitu PC atau komputer, kemudian menggunakan PowerPoint, dan juga Google Meet, dan jaringan internet. Menggunakan Google Meet karena untuk secara daring. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Di pelaksanaan ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap awal atau tahap pendahuluan. Di dalamnya ada pernyataan tujuan. Tujuan yang pertama adalah guru BK membuka dengan salam dan berdoa. Kemudian yang kedua, membina hubungan baik dengan peserta didik dengan cara menanyakan kabar atau nanti bisa menanyakan hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan tujuan layanan dari materi bimbingan yang akan disampaikan oleh guru BK. Kemudian yang keempat adalah peserta didik mendengarkan dan memperhatikan tujuan layanan yang disampaikan oleh guru BK. Kemudian poin yang B
penjelasan tentang langkah-langkah. Nah, di sini guru BK menjelaskan materi tentang persiapan yang harus siswa atau siswi lakukan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kemudian poin C, mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Di sini guru BK menjelaskan bahwa topik karir yang akan dibahas adalah tentang penjurusan atau program studi lanjut, yaitu dari jenjang SMA ke perguruan tinggi. Kemudian bahwa dari masing-masing jurusan studi lanjut banyak kemungkinan profesi yang bisa dicapai. Kemudian tahap D atau tahap peralihan atau transisi, guru BK menanyakan kepada siswa atau peserta didik, apakah peserta didik ini sudah siap untuk memulai penyajian materi atau apakah belum. Jika belum, bisa melakukan dengan penjelasan tentang langkah-langkah yang tadi dijelaskan secara lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah tahapan inti. Untuk di sini ada poin A, kegiatan peserta didik. Nah, di sini peserta didik diberi kegiatan. Kegiatan yaitu siswa memperhatikan penjelasan materi penjurusan studi lanjut yang disajikan oleh guru BK. Jadi di sini siswa harus memperhatikan penjelasan materi supaya siswa bisa paham dan bisa merencanakan. Kemudian yang kedua adalah siswa memberi respon terhadap materi penjurusan studi lanjut sesuai dengan arahan guru BK. Kemudian poin B, kegiatan guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Di sini nanti guru BK menyajikan materi berupa PowerPoint tentang persiapan studi lanjut setelah lulus dari SMA dan metode atau jalur masuk di perguruan tinggi. Yang kedua adalah menjelaskan sekilas tentang materi yang akan disajikan kepada siswa. Dan yang ketiga, memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa yang berkaitan dengan materi. Kemudian yang ketiga ada tahap penutup. Di sini tahap penutup yaitu memberikan penguatan berupa penjelasan lebih detail tentang materi kepada siswa. Dan selanjutnya yang kedua memberi tindak lanjut terhadap materi yang disajikan. Di sini nanti guru BK bisa sharing-sharing kepada siswa tentang yang harus dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi dan juga memberi motivasi-motivasi untuk belajar lebih tekun supaya bisa lolos ke jenjang perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Di sini ada evaluasi proses dan evaluasi kegiatan. Dalam evaluasi proses, peserta didik memperhatikan dan memberikan respon kepada pemateri. Kemudian yang kedua, bertanya kepada peserta didik terkait dengan pilihan studi lanjut yang akan dipilihnya nanti. Kemudian evaluasi dari kegiatan tersebut adalah merasakan suasana yang menyenangkan dan kondusif akan pentingnya materi yang dibahas. Yang kedua adalah cara penyampaian materi yang cukup baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.